Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Brilian, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM terakhir 06. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas elektronika daya untuk membuat proyek. Nah, di sini saya mengambil materi yang penyarah satu fasa setengah gelombang yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, untuk tujuan video ini adalah untuk memahami cara kerja penyarah satu fasa setengah gelombang, dan untuk aplikasi penggunaannya banyak digunakan pada alat elektronik kecil seperti charger ponsel, power supply sederhana, dan pengisian baterai. Nah, untuk rangkaiannya itu yang pertama itu AC power. AC power disambungkan di sini. AC power ditemukan di source ini, langsung AC power. Lalu trafo itu cari yang 1P, 1S, 1 primer, 1 sekunder. Lalu yang ketiga itu komponennya adalah dioda. Lalu yang terakhir resistor temukan di basic, lalu resistor ini. Nah, untuk cara penyambungannya, sebelumnya resistornya di rotate. Nah, ini sumbernya itu diganti 220. Lalu yang frekuensi diganti 50. Lalu sisi yang atas itu disambungkan ke sisi primer yang atas, yang bawah disambungkan primer yang bawah. Lalu outputnya ini masuk ke kaki dioda, kaki input dioda. Lalu output dioda masuk ke input resistor. Lalu output resistor kembali ke trafo bagian sekunder. Lalu tambah satu lagi yaitu ground, cari aja di all groups, ground. Ground disambungkan di sini. Nah, untuk rangkaian penyarahnya itu seperti ini. Lalu untuk alat ukurnya itu yang pertama multimeternya 2. Yang satu itu saat sebelum disearahkan berapa sih nilai tegangannya. Kalau dari teori ini, dari sisi sini itu kan 220, 10 banding satunya kan harusnya 22. Di sini harusnya nanti terteranya 22. Lalu yang multimeter kedua disambungkan ke setelah dioda. Lalu osiloskop cari yang ini. Osiloskopnya juga 2 biar enak lihat gelombangnya. Yang pertama disambungkan sama persis kayak multimeter sebelum disearahkan, dan yang kedua setelah disearahkan. Nah, ini untuk prakteknya, untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Ini multimeter pertama, multimeter kedua, osiloskop pertama, osiloskop kedua. Nah, lalu langsung ke mengaktifkan, di-on-kan. Ini masih DC ya, harus dirubah ke AC. Nah, ini kan sisi input saya kasih di sebelah kiri. Ini sisi input gambar gelombangnya seperti ini. Untuk sisi output ini udah DC ya, tegangannya yang tertera juga sama, dibuat 20 volt per div. Nah,
Untuk nilai yang tertera itu cara mencarinya itu ini dibuat Ymax. Untuk input Ymax nya itu ini buat Ymin, ini sama untuk Ymax, satunya Ymin. Nah, untuk sisi input ini maksimal tegangannya itu yaitu 30,899. Ini adalah VP in. Lalu yang di VP out tegangan yang tertera itu adalah 30,064 volt. Nah, untuk yang bagian bawah ini yang nomor 1 ini, yang satu yang merah ini 30,817 nanovolt. Ini mendekati 0. Min 30,817 volt. Sudah mendekati 0. Lalu untuk cara teorinya tuh teori perhitungan. Nah, untuk yang pertama dari input sini ya, VRMS 10:1, berarti kan 220 itu satunya itu berapa? Satunya kan 22, jadi 22 volt. Nah, di sini tertera 21,999 volt. Lalu yang kedua adalah mencari VP in. VP in teori itu rumusnya VRMS dibagi 0,707. Nah, VRMS nya kan tadi kan 22 volt dibagi 0,707. Nah, itu hasilnya yaitu 31,117 volt. Untuk VP in prakteknya itu di sini terbacanya yaitu 30,899 volt. Lalu berarti selisihnya antara teori dan praktek di 31,117 dikurang 30,899. Nah, untuk selisihnya itu adalah 0,218 volt. Nah, ini sangat kecil ya. Lalu yang kedua itu adalah VP out. VP out itu rumusnya itu adalah VP in dikurang 0,7. Nah, 0,7 itu dari mana sih? Nah, nilai tegangan di dioda silikon itu silikon itu nilainya 0,7. Kan ini kan dari tegangan input sini melewati dioda, jadi tegangan outputnya itu harus dikurangi 0,7. Maka ini hasilnya VP in teori itu 31,117 dikurang 0,7. Ini hasilnya 30,417 volt. Lalu untuk VP out praktek itu terteranya di sini. Nah, lalu untuk VP out praktek itu di sini tertera VP out praktek di sini tertera 30,064
0,064 volt. Nah, untuk selisih teori dan praktek yaitu 30,417 dikurang 30,064. Nah, untuk selisihnya itu adalah 0,353 volt. Nah, lalu kenapa sih di sini di multimeter yang kedua, multimeter output setelah dioda, hasilnya 9,56 dan sedangkan di osiloskop hasilnya 30,064. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena hasil yang di osiloskop ini harus dibagi dengan 3,14. Untuk hasilnya yang di sini itu 30, VDC 30, PPO teori 417 30,417 dibagi 3,14. Ini hasilnya itu adalah 9,686 volt. Nah, ini nggak jauh beda sama yang di sini. Yang di sini hasilnya 9,56, yang di sini hasilnya 9,686. Nah, untuk selisihnya, selisih teori dan praktek. Sebentar, ini VDC teori, VDC praktek. VDC praktek 9,565 volt. Nah, untuk selisihnya itu berarti 9,686 kurang 9,565. Nah, untuk selisihnya itu 0,121 volt. Nah, untuk selisihnya itu semua nggak jauh beda. Yang VP-in teori ini hasilnya 31,117, lalu VP-in prakteknya 30,899 volt. Nah, selisihnya adalah 0,218. Untuk VPO teori 30,417, untuk praktek 30,064. Nah, untuk selisihnya 0,353. Nah, untuk VDC teori 9,686, lalu yang VDC praktek 9,565 nih. Untuk selisihnya 0,121. Lalu bagaimana sih cara kerja rangkaian ini tuh? Cara kerjanya itu dari trafo ini kan tadi kan tegangan yang terbaca kan 22 itu melewati dioda ini. Sebelum melewati itu gambar gelombangnya itu seperti ini, masih full, masih ada bukit, ada lembah. Lalu setelah melewati dioda, yang lembah itu terhilang, tinggal yang bukit. Jadi gitu, sepertinya itu melewati seperti itu, lalu melewati resistor, lalu kembali. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.